Jadi ini misalkan mau dipotong jadi ini mau jadi 10 boleh, mau jadi 20 juga boleh. Selain bisa anakan, nanti umbinya itu mau saya potong-potong. Kalau anaknya banyak gini kan umbinya mestinya udah agak besar. Nah, balik aja ya mas, nggak dicabut. Kenapa nggak dicabut Mbak? Dicabut kadang-kadang saya tetap mikir akarnya biar utuh. Umbinya udah agak lumayan besar. Ini sebenarnya pakai keran air juga lebih bagus. Angin dulu akarnya. Kalau mau jadi berapa itu selera sih, terserah mau dipotong jadi berapa. Kalau untuk akarnya sendiri kok dibersihin kenapa Mbak? biar merangsang cepet, ini kan nanti dipotong-potong, jadi nanti merangsang akar tumbuh, istilahnya tumbuh akar baru ya. Ini udah. Kalau mau tumbuh yang cepet dan daunnya langsung besar, ya motong umbinya jangan kecil-kecil. Jadi ini misalkan mau dipotong jadi ini mau jadi 10 boleh, mau jadi 20 juga boleh, mau jadi 30 juga boleh. Tapi nanti kalau terlalu banyak, terlalu kecil-kecil, tumbuh daun pertama juga kecil. Nih contoh nih, kecil banget seperti ini. Mau berapapun bisa, cuman ya itu kecil-kecil. Tapi kalau mau langsung gede, potongnya juga gede. Nggak harus ada mata tunas sih. Cuman kalau ada mata tunas gini, tumbuhnya cepet. Ini kan dipotong gini lagi juga bisa. Nah, nanti bedanya di tumbuhnya mas. Kalau kecil-kecil, nah saya suka kadang kecil-kecil juga, tergantung istilahnya mau tumbuh berapa gitu. Tapi kalau yang umbinya gede gini, nanti kan begitu tumbuh, ini umbi bisa diambil lagi, ditanam lagi, diambil anaknya setelah tumbuh. Ini sebenarnya bebas sih. Yang penting kalau saya ya mau pengalaman, penting ini ada kulitnya. Sebenarnya tanpa kulit pun sepertinya bisa tumbuh, keladi itu mudah. Saya suka kayak gini karena nanti yang ada kulitnya tuh di atas. Sebenarnya nggak di atas pun, miring pun nanti juga tumbuhnya ke atas. Sifat tanaman kan gitu mas. Tumbuh itu ke atas nih, kan udah kayak gitu. Bukan menyamping. Ini sebenarnya digeletakin gini juga tumbuh, gini juga tumbuh. Tapi saya lebih kayak gini, kenapa? Biar merata ininya, kelembapannya ini bisa kena semua gitu loh. Terus biasanya kan memang yang tumbuh duluan tuh dari kulit luarnya ini. Nah, ini mau dipotong lagi boleh. Mau gede-gede kayak gini juga nggak apa-apa. Nanti kalau ini tumbuh di kayak potong lagi, potong anakan istilahnya, tapi nanti ini umbinya bisa ditanam lagi. Gampang banget kok mas keladi itu. Cuman kadang kalau pemula itu kan nanam biasanya kalau daunnya habis tuh dikira mati, padahal enggak, nanti tumbuh lagi. Jadi itu langsung dimasukin aja, nggak perlu ditutup kering. Kalau saya orang nggak sabaran mbak. Sebenarnya kalau mau aman, ini ada yang pakai fungisida dulu biar nggak busuk.
Tapi sebenarnya kalau bisa tempatnya terbuka dan nggak terlalu lembab itu masih aman sih, nggak jamuran. Selama ini 90% saya tumbuh semua Mbak, nggak ada yang jamuran. Jadi apalagi baru gini biasanya banyak tumbuhnya. Ini nggak sampai sebulan nanti udah tumbuh. Habis ini saya siram pakai ini 8 liter air ini saya kasih 1 tutup atonik atau vitamin B1. Ini kan ada ZBT nya, zat perangsang tumbuh atonik. Nah, disiram gini sampai basah. Nanti bawahnya juga kasih tatakan. Ini setelah proses pemotongan umbi, kira-kira 3 minggu sampai 1 bulan, bervariasi sih tergantung jenis ya. Kalau ini kebetulan jenis light Thai itu mudah menurut saya. Ya ini kita lihat yang umbinya segini. Nah, kalau umbinya agak gede juga tumbuhnya cepet. Nah, ini nanti dipisahin kayak gini, dipisah pindahin ke polybag kecil tuh udah bisa. Keuntungannya kalau kita motongnya itu besar, umbinya besar, itu dipotong gini lagi. Nah, ini ditanam. Ini umbinya bisa ditanam lagi Mas, nanti tumbuh lagi. Tuh kan, saya sukanya ini. Jadi keuntungannya double. Diambil anaknya ini, terus umbinya ditanam lagi. Nah, kalau yang terlalu kecil-kecil, saya suka kadang-kadang lembut banget lah Mas motonginya. Itu di situ ada contohnya. Ini kan tumbuh daunnya kecil-kecil sekali, beda ya. Ini tadi kan tunasnya langsung gede karena umbinya agak gede. Kalau ini umbinya kecil sekali saya. Nah, lihat nih. Tumbuh tapi dari daun kecil karena umbinya kecil. Tuh. Kalau kayak gini nih nanti ini langsung ditanam juga bisa. Ini baru tumbuh kecil-kecil nih banyak sekali karena saya potongnya kecil-kecil. Tunasnya juga kecil. Ini ya. Ini bisa dipindahkan. Tuh, ini kan karena umbinya besar. Ini walaupun nggak ada kulit juga mau tumbuh akar di sini. Keladi itu sangat-sangat mudah, makanya saya seneng. Ini sekitar sebulan. Daun satu tuh rata-rata sebulan, apalagi ini daunnya kan ini pedana. Tipikal daunnya kan tipis lebar. Memang termasuk cepat juga pertumbuhannya. Yang ini Fiesta. Ini umbinya juga nggak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti ya kayak gini nih tumbuhnya kecil banget dan warnanya hijau biasanya kalau saya buat bibit tuh kalau dari potongannya kecil-kecil. Kalau ini kan karakternya langsung agak kelihatan. Karakternya ini kan memang putih terus tulangnya tuh merah sekali. Karena perbedaannya itu aja sih Mas, kalau umbi yang kita potong terlalu kecil, umbinya ya kecil-kecil. Kecil banget tuh kadang sejentik tuh. Nah, segini kecil. Ini walaupun belum keluar daun, sudah ada akar bisa dipindahin. Kenapa harus dipindah Mbak? Ya biar cepet gede juga. Kalau ngumpul dari situ rebutan kan Mas makanannya. Nah, setelah dipindahin gini kita kalau saya pakainya vitamin B1 atau atonik juga. Jadi seperti ini jadinya. Ini setelah dipisah satu-satu. Kenapa saya kecil selain ya sebenarnya bukan karena ngiri tempat juga sih ya. Kalau mau lihat tempat sih sini sebenarnya luas juga untuk gitu. Selama ini pengalaman saya kalau terlalu besar pot itu malah tahu-tahu daunnya mengecil-mengecil, setelah dibongkar busuk akar. Kenapa? Kalau kegedean pot itu begitu disiram itu kan goyang, nggak pas gitu. Kalau segini kan
ngepas. Jadi ini disiram, setelah dipindahin gini disiram. Ini udah dicampur atonik ya. Atau vitamin B1 juga boleh, saya suka pakai itu sih. Nah, ini aja. Ini paling nanti 3 hari 4 hari udah mekar daunnya. Kemarin saya juga kayak gini nih, belum mekar nih. Yang penting udah ada akar, udah tak pisahin. Keladi itu sangat-sangat mudah. Kadang nggak ada akar pun tumbuh kok. Ini sama ini seumuran. Cuma bedanya ini nggak aku pindah yang di polybag ini. Yang ini dulu harusnya pikiran saya bisa lebih gede dari ini. Ternyata saya salah. Kemungkinan besar waktu disiram ini kan goyang, masih kecil kan, ini kegedean pot segini nih. Kalau yang di polybag ini kan pas, ini nggak goyang, disiram-siram nggak goyang. Jadi ternyata pot kecil malah lebih nyaman.